Malam semua, teman-teman. Mana, Pak? Ini bisa kita mulai nggak? Apa nunggu beberapa waktu lagi? 5 menit dulu boleh kali. 5 menit ya? Ya udah. Ini nunggu aja dulu, Pak. Kenapa? Nunggu aja dulu, Pak. Maaf, kenapa? Nunggu apa? Mungkin nunggu dulu aja, Pak, supaya Oh, ya udah. 5 menit ya. Oke, Pak.
Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Siapa? Oke. Kelihatan nggak sih yang join? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita bahas join ya. Sebelumnya sepertinya ini udah pernah kita bahas ya di pertemuan semester lalu ya terkait join. Dan di pertemuan kali ini kita bahas join juga, tapi menggunakan SQL Server ya. Jadi nanti kita bahas join terkait apa ini join, terus tipe-tipe join itu apa aja. Seperti yang di sini ada join, inner join, ada left join, ada right join, ada full join, terus ada cross join ya nanti ya. Di sini ada cross join, terus ada self join sih. Jadi self join itu adalah join ke tabelnya sendiri ya. Oke, langsung aja. Join, ya apa itu maksud dengan join? Dalam database relasional, data didistribusikan dalam beberapa tabel berdasarkan hubungan logis antar tabel ya. Untuk mendapatkan kumpulan data lengkap yang bermakna, maka dilakukan query dari tabel-tabel ini menggunakan join. Jadi di database relasional itu kan data itu kan biasanya dipisah-pisah. Dipisah-pisah dalam beberapa tabel atau banyak tabel ya. Terus setiap tabel itu misalnya ada hubungannya sih dengan tabel yang lain secara logis ya. Mungkin bisa dari primary key dengan foreign key hubungannya ya, yang langsung diterapkan gitu. Nah, jadi biar supaya misalnya ada satu tabel master kita bilang hanya di tabel itu misalnya ada kode kita bilang lah tabel mahasiswa, ada NPM, nama mahasiswa, terus ada kode jurusan misalnya. Tapi di situ tidak dituliskan kode jurusan ini jurusan apa sih? Ternyata ada di tabel lainnya yang harus kita hubungkan. Di tabel lainnya itu kode jurusan ini ada deskripsinya bahwa misalnya untuk kode jurusan 101 itu jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Nah, jadi kalau biar supaya lengkap kumpulan data yang lengkap yang bermakna sehingga kita tahu jurusan tersebut tadi apa kode tadi tuh ya kita harus join ke tabelnya ya untuk mendapatkan data deskripsi dari kode jurusan tersebut. Jadi bagaimana menghubungkannya itu ya kita menggunakan join menghubungkan antar tabelnya ya. Jadi kira-kira sih ini ya, misalnya di depannya itu ada select bla 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 from, nah ini first table, join type ini bisa inner join, tadi left join, right join, atau cross join. Cross join enggak? Cross join karena nggak pakai on condition ya. Yang tadi aja, inner join, left join, right join, sama full join. Terus join ke second table-nya. Jadi dari kedua begitu kita join berdasar on condition tertentu, ini kondisi join antar tabelnya ya. Begitu kita sudah join ini berdasar kondisinya, maka data dari table first table ini atau kolom atau ya data dari first table ini semuanya bisa kita akses dan data dari second table-nya juga semua kita bisa akses. Tergantung kita mau milih kolom-kolom mana aja mau kita tampilkan. Kira-kira seperti itu ya. Untuk sintaks join-nya. Nah ini. Join condition atau kondisi join ya. Atau kondisi gabungan itu menentukan cara dua tabel terkait. Jadi bagaimana cara dua tabel terkait itu ya dari join condition ini ya.
Yang pertama itu adalah menentukan kolom dari step table yang akan digunakan untuk join. Jadi kita tentukan nih kolom dari tabel pertama dengan kolom dari tabel kedua yang akan kita joinin, yang akan kita bikin kondisi ya di antara kedua kolom itu. Terus kita menentukan operator logikanya, misalnya sama dengan atau tidak sama dengan, untuk digunakan dalam membandingkan nilai kolom. Jadi misalnya anggaplah nih first table-nya kolom table A, yang second table-nya kolom B, berarti A, ini first table ini kolom A, yang ini kolom B. Berarti misalnya first table titik kolom A sama dengan second table titik kolom B. Misalnya kalau kita mau nyamakan nilainya. Nanti kalau nilainya ketemu, maka data dari baris yang tadi yang kita baris dari tabel kolom pertama dan baris dari tabel kolom kedua yang menemui kondisi join ini, itu bisa kita gabungkan ya nilai-nilai datanya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang hanya memenuhi kondisi join ya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi join, tapi datanya ditampilin misalnya kayak tadi, misalnya pakai left join, berarti left join itu semua data di tabel sebelah kiri atau first table itu kan ditampilin. Tetapi kalau misalnya tidak ketemu dari kondisinya, dia akan dikasih nilainya. Terus tipe-tipe join pada SQL Server itu ada inner join, left outer join, right outer join, full outer join, dan cross join. Nah, ini left outer join yang ada kata-kata outer ini opsional ya, bisa pakai left outer join atau left join langsung juga nggak apa-apa. Jadi itu ya untuk join. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita langsung masuk praktek ya. Sebelum kita masuk praktek, ini ada saya kasih tabel dan data contoh-contohnya ya. Jadi jalanin aja. Saya mau bikin dulu di tempat saya. Di teman-teman juga jalani tempatnya masing-masing ya. Jadi di sini saya ada buat tabel, di mana nama tabelnya adalah prefix nomor ya, prefix nomor ya. Kolom-kolomnya ada prefix nomor, provider nomor, dan jenis nomor ya. Ada 3 kolom ya. Saya mau insert contoh data aja. Oke, ini udah insert datanya, select dulu. Ya, ada 12 baris data ya. Ini prefix nomor, ada 0811, nomornya itu adalah Telkomsel, jenis kartunya kartu halo, kira-kira gitu ya. Contohnya hanya contoh ya, jadi tidak harus benar seperti itu jenis kartunya ya, atau mungkin providernya ya. Ini contoh aja. Terus ada tabel pengguna nomor. Ini sederhana dulu tabelnya. Terus saya insert datanya.
Oke. Banyak insert kan. Mau cek query dulu beneran udah ke insert atau belum. Oke, ada 14 row ya. ID penggunanya ini primary key ya. Terus nama penggunanya ini hanya penyebutan aja, nomor 1, 2, 3, 4, 15. Di sini ada nomor-nomor handphone yang digunakan. Ya. Oke. Ini udah ada 2 tabel kita create ya. Terus ada tabel ketiga yang kita create ya. Ini tabel tes hierarki keluarga ya. Ini nanti digunakan untuk yang self join. Contoh untuk self join ya. Di tabel ini ada 2 kolom aja sih, cuma orang tua dan anak. Gitu aja. Di mana komposit ya saya bikin di sini primary key-nya yaitu orang tua dan anak, gabungan dari orang tua, data gabungan dari orang tua dan anak, nggak boleh ada yang sama. Oke, ini udah kecat ya. Saya mau buat pastiin datanya. Oke, ini ada datanya ya, ada 19 row. Di mana orang tuanya ortu 1, anaknya ortu 1, anak 1, seperti itu ya. Nanti ortu 1, anak 1, orang tuanya dia punya anak, ortu 1, anak 1, anak 1-nya, namanya ini anak keduanya, ini anak ketiganya, seperti itu ya. Nanti ini buat self ini ya, self join ya digunakan. Karena dia hierarki, biasanya self join itu digunakan untuk untuk tabel yang datanya hierarki. Oke, kita kali ini langsung masuk ke inner join ya. Salah satu tipe join yang ada di SQL Server ya. Dan ini sangat paling umum lah, paling sering digunakan ya. Orang mau query di SQL, database SQL ya, atau di RDMMS. Ini inner join ini sangat sering digunakan. Jadi yang dimaksud dengan inner join itu adalah mencocokkan baris antara 2 tabel yang ditentukan dalam pernyataan inner join berdasarkan 1 atau lebih kolom yang memiliki data yang cocok. Jadi inner join ini akan menghasilkan data atau menampilkan data dari kedua tabel bila dan hanya bila kondisinya terpenuhi ya. Kalau misalnya tidak ada kondisi yang kita tentukan yang tidak terpenuhi, ya bahkan berarti tidak akan ada data yang akan tampil. Kira-kira seperti itu ya. Dia harus ada yang memenuhi, di kedua tabel itu harus ada yang memenuhi kondisinya ya. Misalnya kolom A dengan kolom B, di kolom A di tabel pertama, kolom B di tabel kedua, dibandingin sama gitu. Kalau nilainya sama maka akan ditampilkan hasilnya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya sama, datanya ditampilkan, tapi kalau misalnya datanya tidak ada yang sama, maka tidak akan ada data yang ditampilkan. Ilustrasinya bisa seperti gambar ini ya. Anggap aja lingkaran ini adalah 2 tabel. Di mana lingkaran sebelah kiri itu tabel A, lingkaran sebelah kanan itu tabel B. Terus yang dimaksud dengan inner join yaitu ini, seperti ini. Kita bisa dibilang irisan ya, atau ya seperti itulah. Jadi ini yang di kedua tabel, antara kedua tabel ini ya, yang ini aja yang
ditampilin datanya, karena yang di tengah-tengah ini yang memenuhi kondisi ya. Kira-kira seperti itu ya ilustrasi gambarnya. Tidak semuanya ditampilin karena hanya yang memenuhi kondisi aja yang dihasilkan datanya dari hasil query untuk inner join-nya. Mungkin kita langsung ke contohnya. Ini ada contoh. Biar enak. Jadi di sini saya ada query select nama pengguna, nomor handphone, provider nomor, sama jenis nomor. Di mana nama pengguna itu ada di tabel pengguna nomor ya, pengguna nomor. Saya aliasin jadi pengno atau singkatan dari pengguna nomor ya. Otomatis kalau kita mau ngambil kolomnya, kolom pengguna nomor ini yang ada di tabel kolom nama pengguna ini dari tabel pengguna nomor yang udah kita aliasin dengan pengno, berarti kita harus masukin aliasnya dulu, titik, baru nama kolomnya untuk kita mengambil datanya ya. Sama seperti nomor HP ada di tabel pengguna nomor. Kalau provider nomor itu ada di tabel prefix nomor ya, atau saya singkat di sini preno. Tinggal preno titik nama kolomnya. Terus aliasnya yang berikutnya adalah jenis nomor ya. Ini juga di tabel yang sama, di tabel prefix nomor ya. Kalau mau kita lihat, query ini aja langsung dua-duanya. Benar nggak sih dan tabel itu, kolom itu di tabel itu ya. Nih, nama pengguna ada di tabel pengguna nomor ya, sama nomor handphone juga, nomor HP. Terus kalau di prefix, di tabel prefix nomor itu ada provider nomor sama jenis nomor ya. Jadi di query ini saya mengambil 4 kolom tersebut, 4 kolom data tersebut, saya joinkan pakai inner join, 4 kolom di tabel yang berbeda ya. Saya joinkan dengan inner join. Terus on ini adalah, setelah on itu adalah kondisi ya. Nah, yang dimaksud dengan substring pengno titik nomor HP 1,4 itu dia mengambil nomor prefix dari pengguna nomor ya. Jadi fungsi substring ini dia mengambil 4 digit di depan ini ya, di depan data nomor handphone ini ya. Kalau kita lihat di data pertama yang saya blok ini, berarti dia 4 digitnya 08112 ya. Substring ini datanya di koma pertama ini diawali dari digit keberapa mau diambil sampai digit keberapa. Kira-kira itu fungsi substringnya. Kita bisa lihat lagi aja nih. Select substring. Langsung aja angkanya. Nih. Nah, ada hasilnya. Hasilnya 08112 ya, yang diambil 4 digit di depannya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Halo? Iya Pak, Kelihatan ya? kelihatan Pak. Nah, jadi substring ini nilai yang mau kita substring, terus dari digit keberapa sampai digit keberapa, berarti dia ambil dari digit pertama ini 1 sampai 4, 2, 3, 4, jadi sampai 4 ini yang diambil sama dia. Oke. Itu maksudnya dengan substringnya.
Nah, jadi yang saya ambil itu digit keempat dari nomor handphone, terus saya bandingin dari prefix nomor dari tabel Treno. Kalau dia sama, maka akan ditampilkan hasilnya. Ya, query langsung. Nih, ternyata banyak yang sama ya. Ada 12 baris data yang sama, di mana yang 0812 itu punya si Telkomsel, jenis nomor simpati, 0821 sama seperti itu. Mengikuti ya. Mengikuti yang ada di tabel prefix nomor ya. Nih. Kalau kita mau bisa ngecek manual, juga bisa sih kita cek aja apakah 0812 itu provider Telkomsel dan jenis nomornya simpati. Nih 0812 Telkomsel dan simpati ya. Jadi sini saya tampilin nama penggunanya siapa, nomor handphonenya berapa. Dari nomor handphonenya itu kita akan cek itu providernya siapa sih nomor tersebut, terus jenis nomornya apa. Karena ini pakai inner join berarti hanya nilai yang match ya dari kondisi ini, yang ketemu kondisinya yang akan ditampilkan. Kalau yang tidak ketemu tidak akan ditampilkan. Contohnya di sini kita lihat dari pengguna nomor aja. Pengguna nomor misalnya 0889. Ini depannya 0889 kan. Kalau teman-teman lihat ya. 0889. Kalau kita cari di prefix nomor, ada nggak 0889? Nih. Nggak ada ya 08889 ya. Tidak ada 0889 ya. Nah. Ini kalau dia masuk ke kita query-in, kita joinin kedua table tersebut pakai inner join, karena 0889 itu tidak ada di table prefix nomor, berarti dia tidak akan ditampilin. Ada kan yang depan 4 digit depannya 0889. Karena dia nggak ada prefix nomor yang depan itu 0889. Jadi dia nggak ditampilin. Aja di sini aja dia ada cuma 12 row data kan, sementara di pengguna nomornya itu ada berapa row data? Ini aja ada 14, berarti ada dua row data yang nomor handphonenya itu tidak ketemu di table prefix nomor. Sama satu lagi 08910, 08990 ya. Ada 0889 sama 0890 yang hanya nggak ketemu. Ini bisa kita cek aja langsung di prefix nomor, di table prefix nomor. Tidak ada 0889 sama 0890, tidak ada. Makanya waktu kita menggunakan inner join, seperti tadi saya jelasin sebelumnya bahwa inner join itu adalah data menghasilkan data itu bila kondisi yang kita tentukan yang seperti yang kita kondisikan, kondisi yang kita tentukan itu ketemu ya, atau match ya. Kalau enggak ya nggak akan ditampilkan datanya. Maksudnya match ini dia dipasangkan dengan yang match itu ya. Kayak 08 misalnya penggunanya baris datanya itu dipasangkan dengan baris data joinnya yang kondisinya ketemu gitu ya, maksudnya ya. Ini nih seperti contoh ini 0812 di tabel prefix nomor, di prefix nomor 0812 itu ternyata milik Telkomsel dan simpati, makanya bisa kita pasangkan. Dipasangin nih nilai-nilainya nomor 1, nomor handphone 0812. Sekian provider Telkomsel dan jenis nomornya simpati. Ya, ini karena saya inner join-nya itu di kondisi join-nya itu ditentukan dari nomor handphonenya ya, dari prefix nomor handphonenya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk inner join, teman-teman?
Belum, Pak. Oke, kita lanjut ke left outer join atau left join. Bebas ya, bisa pakai left outer join atau pakai left join juga, sama aja sini. Jadi secara secara ilustrasi, saya bacain dulu pengertiannya. Jadi left outer join atau left join ini adalah berdasarkan dua tabel yang ditentukan dalam klausa join, di mana semua data dikembalikan dari tabel sebelah kiri, dan di tabel sebelah kanan data yang cocok dikembalikan nilainya bila datanya cocok atau ketemu ya sesuai kondisi joinnya, dan bila tidak ada ketemu kecocokan dari tabel kiri ke tabel kanan, maka nilainya yang di tabel sebelah kanan itu akan menjadi nol, diisi dengan nilai nol ya, seperti itu ya. Nilai kolom-kolom yang akan ditampilkan itu akan jadi diisi dengan nilai nol kalau tidak ada kecocokan yang ada dari tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan bila menggunakan left join-nya. Jadi kira-kira ilustrasi seperti ini ya. Semua data di tabel sebelah kiri itu akan ditampilkan. dan bila ada data di tabel sebelah kanan yang tidak cocok, itu akan menjadi nilai nol. Tapi kalau ada yang cocok ya, nilai yang cocok, nilainya akan dibawa langsung, akan ditampilkan langsung. Jadi intinya semua di tabel sebelah kiri itu akan ditampilkan nilai. Walaupun ketemu kecocokan ataupun tidak kecocokan yang berdasarkan kondisi yang ditentukan ke sebelah kanan, ke tabel sebelah kanan ya. Ini contohnya ya, contoh query-nya. Oke. Sama. Kolom-kolomnya sama seperti inner join di atas saya ambil. Nama pengguna, nomor handphone, provider nomornya, sama jenis nomornya ya. Dari dua tabel ya, dari dua tabel yang berbeda ya. Yaitu pengguna nomor dan prefix nomor sama seperti di atas. Aliasnya juga saya samain Reno dan Reno. Tapi joinnya itu saya bedain. Di atas pakai inner join, yang contoh berikutnya saya pakai left join ya. Di mana left join itu jadi di data di sebelah kiri akan ditampilin semua. Jika datanya ada yang match, maka jika kondisinya ada yang match, maka nilai tabel dari sebelah kanan itu akan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada yang match ya, maka diisi dengan nilai nol. Berarti dari left join ini kita bisa tahu bahwa tabel sebelah kiri itu adalah pengguna nomor ya, karena dia di sebelah kiri ya, itu aja gampangnya. Kalau yang sebelah kiri itu berarti tabel sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu adalah tabel sebelah kanan ya. Jadi kira-kira itu. Jadi berarti dari sini kalau kita pakai left join berarti semua data di tabel pengguna nomor, karena dia di posisi yang di sebelah kiri, akan ditampilkan. Yang sebelah kanan adalah prefix nomor ya, beda ya. Ini yang sebelah kanan tabel sebelah kanan dan ini tabel sebelah kiri. Oke, kita langsungkan aja query-nya. Kita coba jalanin ya. Nah, ini kalau kita lihat di tabel pengguna nomor ada berapa kolom sih? Ada berapa baris sih? Nih, di pengguna nomor ada 14 data ya, 14 baris data ya. Di mana nama penggunanya nama 1 sampai nama 14. Ini aja kita cek apakah ada nama 1 sampai nama 14 di tabel left join-nya ini ya, di penggabungan dua tabel pengguna nomor dan prefix nomor left join ya, di mana pengertiannya data di sebelah kiri tabel itu harus dimunculkan semua ya datanya. Ini nama 1 sampai nama 14. Nih, nama 1 sampai nama 14 ada semua ya. Walaupun dia ada pasangannya nanti ketemu di tabel sebelah kanan, ya itu tidak apa-apa. Tapi yang sebelah kiri akan ditampilkan semua. Ini ada semua ya datanya. Nama 1 sampai nama 14.
Nah, ternyata tidak semua ada yang match ya di bawah nomor 11 dan nomor 12 itu datanya ketemu. Makanya dia dianggap dikasih nilai nol. Tadi sebelumnya saya bilang. Karena di tabel prefix nomor itu tidak ada nomor handphonenya yang prefix nomornya itu 0889 dan 0890. Yang tadi sudah kita cek ya. Tidak ada 0889 dan 0890. Ini dari prefix nomornya, dari kolom prefix nomornya ya 0889 dan 0890. Walaupun dia tidak ada, tapi tetap ditampilin hasilnya. Karena ini kita menggunakan join yang left join ya. Itu beda dengan yang inner join tadi sebelumnya ya. Kalau inner join sebelumnya itu jadi hanya baris yang memenuhi kondisi aja yang ditampilin. Kalau tidak memenuhi kondisi ya tidak ditampilin. Kalau join semua tabel di sebelah kiri ditampilin semua datanya, baik itu mau ketemu match atau cocok kondisinya atau tidak cocok atau tidak ketemu kondisinya, tidak memenuhi kondisi. Oke, itu untuk live join. Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Enggak ya? Oke, saya mau tanya, misalnya tabel prefix nomor. Ini prefix nomornya saya bikin primary key sih. Oke, saya mau nanya, misalnya di prefix nomor ini 0811-nya ada dua baris ya. Jadi 0811 terus di bawahnya juga ada 0811 gitu kan. Terus saya jalanin ini contohnya yang left join lah, left join aja. Ada dua nih di tabel prefix nomor yang 0811 nih. Maka hasilnya di tabel yang hasilnya dari left join ini kira-kira berpengaruh nggak sih atau sama aja seperti ini? Kalau kita lihat di sini yang menggunakan 0811 ini nama 10. Nah, hanya nama 10. Hanya nama 10. Misalnya di tabel prefix nomor yang tadi saya tunjukin lagi deh. Ini misalnya di tabel prefix nomor nih. 0811-nya ada dua nih, 0811 di bawahnya di baris berikutnya atau di baris berapapun nggak apa-apa. Ada 0811 juga. Jadi kira-kira hasilnya left join ini samakah atau berbeda? Di sini kan tadi pengertiannya semua ditampilin namanya, ini memang semua ditampilin namanya. Nomor 1 sampai nomor 14 ada semua di tabel sebelah kiri ya. Tapi saya tambahin nih, yang tadi saya bilang di tabel prefix nomor itu 0811 ada dua. Kira-kira ini datanya seperti ini atau bagaimana teman-teman? Tetap seperti itu kan, Pak? Kenapa? Tetap seperti itu, toh, Pak, kalau pakai left join. Yakin? Ini sambil saya berubah juga nih contohnya. Saya rubah aja tabelnya si itu prefix nomor. Saya ganti deh ini primary key. Saya rubah ya. Jadi apa nih jawabannya? Tetap seperti itu atau datanya nambah? Nah, teman-teman. Ini saya drop, saya ganti dia nih. Nggak usah primary key. Ya.
Oke, ini saya tambahin yang 0,11 jadi ada 2 ya. Jadi kan karena data primary key bisa double data nih. Ini Telkomsel 1, ini Telkomsel 2 buat bedain aja. Ini kartu halo 1, ini kartu halo 2. Saya insert lagi. Saya coba query datanya. Ya, ada 2 ya. Telkomsel 1, Telkomsel 2, namun service sama. Gimana teman-teman sebelum saya jalanin nih? Pendapat teman-teman gimana nih? Yang live join nih saya jalanin. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Iya, Pak. Gimana hasilnya kira-kira? Kalau live join ini. Yang tabel sebelah kiri tetap sama ya. Saya menggunakan ini tabel sebelah kiri ini. Ya, saya jawab aja langsung ya. Hasilnya akan nambah karena kan dia ketemu yang match itu ada 2 ya, yang cocok itu ada 2 ya, tapi dia 2 baris juga. Itu ya teman-teman. Ini saya query-in aja, saya jalan-jalan. Nih, mana ada 012 nih, X01. Bahwa nama 10 itu kan dia menggunakan 0811. Kita live join ke table prefix number, di mana 0811 itu ada 2, jadi dia ketemu 2 kan, otomatis bikin 2 juga seperti hasilnya seperti ini. Jadi biar teman-teman jangan bingung ya. 10 ada 2 kan. Begitu juga dengan inner join. Kan ketemu nih, match nih cocok sesuai dengan kondisi joinnya. Kan juga menghasilkan dua row baris data juga. Kalau misalkan ada dua baris yang ketemu hasilnya ya, yang match yang cocok. Lihat nama 10 juga sama ya, cuman perbedaannya dengan live join ya, ini ya hanya nilai yang ketemu aja, yang match saja di antara kedua tabel yang ditampilin ini. Kalau live join dia mau ketemu match atau tidak ketemu match, di tabel sebelah kanannya, tabel sebelah kiri semua datanya ditampilin. Ngerti nggak teman-teman? Nangkap nggak maksudnya? Iya, Pak. Ya, ini untuk yang live join ya, bisa jalan lagi. Tuh. Bedanya yang ini ditampilin sama dia, walaupun dia nggak ketemu 0889 di table prefix number ya, sama 0890. Tapi nilainya dibikin sama dia di table sebelah. Tapi di table sebelah kiri semua dipilih nilainya. Kalaupun yang tadi sebelumnya, kalau misalnya di table sebelah kanan dia ketemu 2 row yang dua baris data yang memenuhi kondisi, maka 2 baris data itu ditampilin sama dia dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Ini kan tadi kan sudah bedain Telkomsel 1 dengan kartu halo 1, kedua Telkomsel 2 dengan kartu halo 2 ya. Jadi ditampilin dua-duanya. Itu untuk live join. Adakah mau ditanyakan untuk live join teman-teman? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke live join. Live join ini sebenarnya kebalikan dari left join ya. Kalau left join itu data sebelah kiri di tabel sebelah kiri ditampilin semuanya. Kalau untuk right join itu yang sebelah kanannya ditampilin semua. Sama, yang selebihnya sama sih. Dimana semua data dikembalikan dari tabel sebelah kanan. Terus di tabel kiri data yang cocok dikembalikan nilainya sesuai dengan nilainya. Ini maksudnya data yang cocok ini yang memenuhi kondisi ya, join kondisinya ya. Dan bila tidak cocok, maka akan diisi dengan nilai 0 di sebelah kirinya. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau yang untuk
right join, kebalikan dari sebelah kiri. Ini ilustrasinya ya, sebelah kanan ditampilkan semua, anggap aja lingkaran ini tabel. Oke, kita jalanin aja langsung query-nya. Query-nya sama dengan inner join, left join, sama right join. Yang membedakan adalah query-nya sama, membedakan join-nya aja ya. Untuk kolom-kolom yang kita query juga sama. Terus kondisinya juga sama. Saya ngambil 4 digit prefix dari nomor handphone dibandingkan prefix nomor di tabel prefix nomor. Ini kita jalani semua. Nah, mungkin di order aja jalan. Order by number. Nama aja lah. Saya urutkan dari berdasarkan pengguna. Wah, 1 malah langsung 10. Oke, nggak apa-apa. Nih, semua ditampilin ya. Di ini sebelah kanan, berarti sebelah kanan itu prefix nomor ya. Tabel prefix nomor ya. Coba saya mau query ke tabel prefix nomor. Buat kita tahu. Oke, di prefix nomor itu ada 13 row data ya, di mana Excel, Indosat, Telkomsel, jadi semua datanya ditampilin ya, ada 13 row data ya. Berarti 13 prefix nomor ini harus ditampilin ya. Karena kan di sini saya ada tampilin provider nomor, mana provider nomor sama jenis nomor ya. Yang saya tampilin datanya, berarti provider nomornya itu ini ya, Indosat ada 3, Excel ada 3. Saya mau buat bantu pengecekannya sih. Telkomsel 1, 2. Mungkin kita tambahin lagi deh di sini. 1 kolom lagi, misalnya ya enak, apakah benar-benar tampil semua kah data dari kolom sebelah kanan gitu. Nomor. Nah, ini. Untuk urutan kolomnya ya, walaupun tabelnya berbeda, walaupun dia dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan tabelnya, tapi kalau kita urutan tampilan datanya yang mau kita select, mau kita tampilan itu tidak tergantung ya, mau dia misalnya tabel sebelah kiri, tabel sebelah kanan, nggak masalah. Kita bebas mau ngurutinnya mau di posisi mana. Ya. Nah, ini saya mau tampilin. Ada 13 row data kan tadi yang tabel sebelah kanan. Nah, semuanya ada 6 pilihan. Kita lihat di yang double itu ada 0811 ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kebetulan semua yang di sebelah tabel di sebelah kanan itu ada pasangannya ya, ketemu ya. Misalnya 0811 di tabel sebelah kiri ada juga yang menggunakan 0811. 0812 ada yang menggunakan 0813 nih.
buat membuktikan apakah benarkah itu semua data yang ditampilkan. Saya mau tambahin di tabel sebelah kanan itu di mana tidak ada di tabel sebelah kiri prefix nomornya ya. Misalnya lagi nih. Gitu deh, biar enak. 999. ST misalnya juga ST aja lah, aja sih ya. Saya mau insert dulu. Apakah nanti ini muncul 099 ini? Karena dia kan di tabel sebelah kanan kan prefix nomornya, prefix nomor, kolom prefix nomor. Ini join di mana kolom prefix nomor itu sebelah kanan, pengguna nomor di sebelah kiri. Kita menggunakan joinnya adalah right join. Oke, dari dulu deh. Di tabel prefix nomor. Nah, ini baru kita insert tadi ya, 09999 ya, TST ya. Nah, ini lihat. Ini 0999 TST yang tadi baru kita insert. Jadi semua data di sebelah kanan itu ditampilin ya. Ditampilin. Terus di tabel sebelah kiri itu pengguna nomor ternyata tidak ada yang menggunakan 0999 depannya ya. Prefix nomornya di depannya itu tidak ada yang 0999. Nah, nilainya akan dibikin jadi 0. Kalau mau kita cek lagi ada nggak 0999 di tabel pengguna nomor ya. Coba ada ya nomor handphonenya 089999 ya. 099999 nggak ada ya. Itu makanya dia dibikin nilainya adalah 0. Nilainya tidak ketemu berdasarkan kondisi joinnya. Balik lagi di right join juga seperti itu. Ternyata yang menggunakan 0811 itu ada di tabel prefix nomor itu 0811 itu ada 2 kan, ya judul juga ditampilin gitu. Walaupun pengguna nomornya itu cuma 1 di tabel pengguna nomor, karena di tabel sebelah kanan itu ada 2, ya dua-duanya ditampilin. Tinggal dicari di tabel sebelah kiri ada berapa sih yang menggunakan 0811, ternyata cuma 1 ya, berarti satu-satunya ditampilin, satu-satunya ya ini aja gitu. Tapi kalau tadinya misalnya di tabel sebelah kiri itu ada 2 pengguna nomor 0811 selain di ini 0811 yang ditampilin ini, maka dia juga akan menghasilkan 2 juga. Di satu nomor 0811 ini menghasilkan 2 baris, di bawahnya juga 0811 menghasilkan 2 baris juga. Dan untuk right join, teman-teman. Ini kebalikan dari left join ya. Jadi kalau mau kita pakai outer juga bisa juga sih sebenarnya. Karena biasanya ada lah, jarang-jarang orang mau menambahin right outer join. Langsung aja right join. Sama ya hasilnya. Jadi mau dipakai right outer join ataupun langsung right join juga nggak masalah ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk right join ini? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, berikutnya kita masuk ke full outer join atau full join. Jadi kalau yang dimaksud dengan full join ini adalah atau full outer join ini itu berdasarkan 2 tabel yang ditentukan dalam klausa join. Ini semua data yang dikembalikan, semua data baik dari tabel sebelah kiri, baik tabel di sebelah kanan dikembalikan terlepas dari data yang cocok atau tidak. Kalau ada yang cocok, ya data yang cocok itu ya disesuaikan nilainya. Tapi kalau tidak cocok ya 0 tadi yang seperti saya sebutkan di penjelasan sebelumnya.
untuk right join dan left join. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Dari data di kedua tabel semua dikembalikan, baik yang memenuhi kondisi ataupun yang tidak memenuhi kondisi joinnya. Oke, langsung aja jalanin. Ini query-nya sama semua ya, membedakan adalah joinnya. Nih, semua ditampilin ya. Ditampilkan. Nama 1 sampai nama 14 ada. Di nama 10 dia ada 2 ya, karena ketemu 2 nomor. Di yang 0811 yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita lihat ya. Terus 0849 tidak ketemu nih, dibikin 00. 0890 juga dibikin 00. Sebaliknya, yang providernya nomornya TST yang sama jenis nomor TST yang tadi 09999 itu juga tidak ketemu siapa pengguna nomor handphonenya dan tidak ketemu nama penggunanya juga, karena kan join conditionnya itu berdasarkan prefix nomornya ya, terus dibandingkan dengan nomor handphone digit rekamannya. Jadi semuanya ditampilin ya. Jadi gabungan dari right join dan left join sih sebenarnya full join ini semua ditampilin. Kira seperti itu ya untuk full join ini, semua data ditampilin. Ada yang mau ditanyakan yang untuk full join? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kita lanjut ke cross join. Ini tipe join juga di SQL Server ya. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi nama yang disebut dengan cross join itu adalah menggabungkan setiap baris dari tabel pertama, atau kita singkat dengan T1, dengan setiap baris dari tabel kedua atau T2. Dengan kata lain, gabungan silang mengembalikan produk kartesian baris dari kedua tabel. Jadi setiap baris dari tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris di tabel kedua. Kira-kira seperti itu ya. Jadi begitu juga. Sehingga ini disebut dengan produk kartesian ya. Istilahnya produk kartesian ya istilahnya. Jadi gampangnya itu berapa baris di tabel pertama dikalikan aja dengan berapa baris di tabel kedua. Jadi kalau misalnya ada 3 baris di tabel pertama, 3 baris di tabel kedua, berarti ada menghasilkan 9 baris kombinasi lah, kita bilang kombinasi. Atau ini istilahnya dengan produk kartesian ya. Nah, ini ada contoh ilustrasi gambarnya di mana di tabel pertama itu ada 3 baris, di mana baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Di tabel kedua itu ada 3 baris juga, di mana baris A, baris B, baris C. Maka akan menghasilkan yaitu tadi kombinasinya 1A, 1A, 1B, 1C. Oh, ada lagi kan yang bisa dipasangin ke satu ke yang dari tabel 1 ke tabel 2 adakah untuk baris 1? Enggak ada. 2 kita pasangin 2A, 2B, 2C. 3 juga begitu, 3A, 3B, 3C. Dia akan menghasilkan 9 baris. Sederhananya yang tadi tinggal kaliin aja berapa jumlah baris di tabel 1, berapa jumlah baris di tabel 2, kalikan seperti ini 3 kali 3 maka akan menghasilkan 9 baris. Itu yang disebut dengan cross join ya. Nih, langsung kita contoh. Contohnya menggunakan cross join. Nah, ini saya cross joinin ya, di mana 2 tabel yang sama juga sih pengguna nomor dengan prefix nomor yang tadi kita buat dan kita insert datanya. Oke, saya query dulu deh. Apa sih kedua tabel ini raw datanya? Kita klik. Oke, ini ada 14 raw data ya.
Di tabel pengguna nomor ada 14. Cek di tabel prefix nomor ada berapa row data. Ini ada 14 juga ternyata. Oke. Nih, hasilnya 196 ya. 14 kali 14 hasilnya 196. Nah, ini 196 data. Berdasarkan kombinasi yang ada ya. Kalau kita pakai cross join. Benar ya, 196 data ya. Bisa dicek sih, teman-teman bisa dilihat totalnya, kalau total balisnya. Halo. Ya, Pak. Ini kelihatan nggak sih yang saya blok di bawah ini? Kelihatan, Pak. 196 kelihatan kan? Kelihatan. Jadi benar ya, 196 raw data ya. Karena kan 14 kali 14 itu 196 raw data. Jadi ini hasil penggunaan cross join ya. Kita juga misalnya kita mau, saya mau yang pengguna nomornya yang di depannya 11 lah misalnya, bisa gitu, tinggal tambahin kondisi aja. Dia menghasilkan 14 raw data, misalnya yang 14. Kenapa dia menghasilkan 14 data? Raw data bila menggunakan cross join, ya kita nggak query aja nih, ada berapa data sih. Di tabel nah, ini cuma yang satu ya. Satu dikali 14 berarti sebenarnya 14 juga. Jadi yang menghasilkan 14 data juga. Kan jumlah tes skema prefix 14 raw data kan. Terus di tabel pengguna nomor itu yang menggunakan yang prefixnya 12, kemudian itu cuma satu raw data. Ada 1 kali 14 berarti ada 14 raw data. Jadi tinggal dikasih aja dia 0812 ini ke semua kombinasi yang ada di tabel prefix nomor. Begitu juga dengan ini yang untuk cross join ya. Di tabel di join sebelumnya juga bisa kita tambahin ya where ya. Jadi tidak hanya terbatas dengan kondisi setelah on ya, join conditionnya. Jadi kalau kita mau tambahin kondisi lagi, ya bisa kita tambahin lagi where apa kondisinya lagi, bisa di semua join ya, baik itu tadi inner join, left join, right join ataupun full join. Kita bisa tambahin where lagi kondisi yang sesuai dengan kita inginkan apa yang kita butuhkan, tidak hanya terbatas di setelah on ya. Jika itu yang terjoin cross join ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk cross join ini? Belum ya? Oke, yang terakhir itu adalah self join. Self join itu adalah digunakan untuk join dengan table itu sendiri.
join dengan tabel itu sendiri. Maksudnya satu tabel itu kita join berkali-kali ya. Gunanya ini self join ini biasa digunakan untuk membantu kita query untuk datanya itu yang dalam tabel itu adalah hierarkis. Hierarki, ada hierarkinya ya, atau membandingkan baris dalam tabel yang sama. Jadi biasanya untuk data dengan tabel dengan data yang hierarki ya. Sintaksnya seperti ini ya, sintaks select list from, ini tabel satunya, inner join atau left join ke tabel yang sama, tapi aliasnya dibikin berbeda ya. Ini T1, yang di sini T2. Formnya itu ya ini sesuai dengan join predicate yang kita tentukan ya. Jadi yang biasanya digunakan untuk self join ini bisa menggunakan inner join atau left join ya, antara dua ini ya. Digunakan pada untuk self join atau join ke tabelnya sendiri gitu ya kira-kira ya. Ada yang mau tanyakan terkait self join ini sebelum kita ke contoh? Contohnya Pak. Ya, lanjut ke contoh ya. Anggaplah ini tabel hierarki keluarga ya. Dimana kalau teman-teman lihat ortu 1, ini ortu 1 ada ortu 1, dia mempunyai 3 anak ya. Ini anaknya anak 1, anak 2, anak 3. Saya namain jadi ortu 1 anak 1, ortu 1 anak 2, ortu 1 anak 3, dia punya anak 3. Kita cek nih ortu 1 anak 1, ini ortu 1 anak 1, ternyata punya anak lagi. Jadi saya tambahin aja ortu 1 anak 1, anak pertama anak 1, ortu 1 anak 1, anak 2, ternyata dia punya 2 anak. Ternyata dia punya 3 anak. Jadi ortu 1 anak 1, anak 3. Nah, kalau dia punya 4 anak, dia saya tambahin lagi nih ortu 1 anak 1, anak 4. Jadi ortu 1 anak 1 yang di atas tadi punya 4 anak. Oke. Terus ortu 1 anak 2 dia punya 2 anak. Jadi saya bikin aja ortu 1 anak 2, anak 1, ortu 1 anak 2, anak 2. Ortu 1 anak 3, dia punya 2 anak juga ya. Ortu 1 anak 3, anak 1, ortu 1 anak 3, anak 2. Terus satu lagi ortu yang kedua. Ortu yang kedua itu punya 3 anak juga, sama seperti ortu 1. Yang bedainnya itu dia ortu 2 anak 1, dia nggak punya anak. Di sini ortu 2 anak 1 yang ada, jadi yang adanya cuma ortu 2 anak 2 dan ortu 2 anak 3 yang punya anak ya. Ortu 2 anak 3 itu, ortu 2 anak 2 itu punya 2 anak, dan ortu 2 anak 3 itu punya 3 anak. Jadi kira-kira seperti itu ya isi datanya ya. Misalnya di sini ada contoh query di mana saya ingin menampilkan di mana ada turunan pertama yaitu ortu 1 lah, kita bilang ortu 1, ortu 2 ini turunan pertamanya ya. Terus turunan keduanya itu adalah kita anggaplah anaknya dari ortu 1 dan dari anaknya ortu 2, berarti ortu 1 anak 1, ortu 1 anak 2, ortu 1 anak 3. Untuk ortu 2 itu ada ortu 2 anak 1, ortu 2 anak 2, dan ortu 2 anak 3 itu turunan keduanya ya. Dan terus saya mau nampilkan turunan ketiga ya, berarti anak dari yang tadi tuh ortu 1 anak 1 atau ortu 2 anak 1 kayak gitu, turunan dari berikutnya ya, ortu 2 anak 2. Ya kalau kita ini hanya sebatas 3 ini berarti anggaplah ortu 1 ini dan ortu 2 ini adalah kakek neneknya.
ortu 1 anak 1 ini berarti anggaplah orang tuanya yang sekarang. Sementara ortu 1 anak 1 ini adalah anaknya dari sini, berarti cucunya dari si kakek tadi ya, ortu 1 tadi itu ya, atau si ortu 2. Anggaplah seperti itu ya, hierarkinya ya, karena ini masih hanya sampai hierarki kedua ya, mana anak punya anak lagi berarti cucu ya, seperti itu masih 2 hierarki ya. Bisa jadi kita temukan di dalam satu tabel itu ada sampai mungkinlah ada 5 hierarki lah kita bilang. Dalam satu tabel itu ada 5 hierarki. Ya otomatis kita joinnya itu bisa sampai lebih dari 1. Ini kan cuma 1 kali join aja kan, left joinnya kan. Kalau ada 5 hierarki bisa jadi kita bikin sampai 3 kali left join. Misalnya udah kita left join pertama ini, habis itu kita left join lagi kedua, kita left join lagi ketiga, sampai ketemu hierarki paling bawah, misalnya hierarki kelima gitu. Itu bisa gitu. Ini hanya contoh aja. Jadi habis join kita join lagi, hasilnya itu bisa ya, kira-kira teman-teman, kira-kira begitu ya. Itu juga berlaku untuk inner join, right join, left join, full join ya. Itu bisa ya. Habis kita join lagi, jadi sampai berapa kali join sebenarnya bisa sih, tapi saya nggak tahu nih maksimal berapa kali joinnya. Jadi kira-kira itu ya tadi ya yang saya jelasin ya, ini untuk di save join ini hierarki. Nah, di sini saya di query-nya saya menampilkan orang tua sebagai turunan pertama, aliasnya diambil dari TR1. TR1 itu adalah tabel hierarki yang pertama ya. Tabel hierarki keluarga yang pertama. Terus TR1 sebagai TR1 anaknya langsung saya ambil karena kan di sini kelihatan kan langsung ortu 1 anak 1. Jadi langsung saya ambil aja, berarti langsung anaknya gitu, Terus untuk cucunya atau turunan ketiganya, turunan ketiga lah kita bilang ya. Jadi nggak usah ada nggak usah pakai nenek cucu gitu. Jadi turunan pertama yaitu ortu 1, turunan kedua itu ya anaknya si ortu 1 ini, turunan ketiga berarti anaknya dari anaknya si ortu 1 atau ortu 1 anak 1. Jadi kalau kita query langsung, sebenarnya turunan 1 dan turunan 2 itu udah ketemu langsung ya, dari tabel hierarki keluarganya ya. Seperti ini kan, ortu 1 kan udah ketemu langsung. Turunan keduanya kan, sama ortu 2 juga udah ketemu juga turunan keduanya. Jadi saya langsung aja ambil turunan 1 dan turunan 2-nya itu dari tabel yang pertama ya, hierarki keluarga yang pertama ya. Ambil. Terus masalahnya nanti saya mau ngambil turunan ketiganya. Nah, karena nggak bisa langsung cuman langsung query tanpa join, jadi kita gunakan left join ya, ataupun inner join juga nggak apa-apa. Left join ini biar supaya datanya muncul semua sih, makanya saya bikin left join. Karena di tabel sebelah kirinya kan ini kan hierarki keluarga ini yang di left yang TR1 yang turunan 1 ya. Nah, jadi datanya itu akan dimunculkan semua. Maksud saya situ. Jadi walaupun nanti ada nanti turunan yang nggak punya anak, nanti akan muncul juga. Gitu. Nah, dapat ya turunan 1 dan turunan 2-nya. Nah, saya mau ngambil turunan ketiganya. Turunan ketiganya itu kan makanya untuk mengambil turunan ketiganya saya menggunakan left join nih. Ke tabel yang sama dengan aliasnya TR2. Nah, kondisinya ini yang kita tentukan bagaimana caranya supaya kita dapat turunan ketiganya. Berarti TR1 anak yang tadi di tabel yang pertama itu berarti dia sebagai orang tua di TR2, di tabel TR2-nya. Nah, itu untuk mendapatkan turunan ketiganya ya, ini kondisinya ya. TR1 anak berarti ini orang tua, tabel kolom orang tua dan anak di tabel TR1. Nah, anaknya ini kita ambil, kita jadiin sebagai orang tua di tabel TR2. Ya. Terus saya tambahin kondisi di mana
TR1 orang tua itu hanya ortu 1 dan ortu 2. Jadi hanya ortu 1 dan ortu 2. Ortu 1 dan ortu 2. Ininya turunan pertama dan turunan keduanya langsung ketemu ya. Ini kita pisahin aja dulu jadinya. Select from gambarnya. Ini contoh aja sih. Nih, kelihatan kan ortu 1 dan ortu 2. Ini turunan pertamanya ya, ortu 1 dan ortu 2 ini adalah turunan pertamanya. Ini turunan keduanya. Ortu 1 anak 1, ortu 1 anak 2, ortu 1 anak 3, ortu 1 anak seperti itu, ortu 2 anak 2, ortu 2 anak 3. Nah, dapat nih turunan pertama dan turunan 2 dari tabel hierarki keluarga. Untuk ngambil turunan ketiganya, ya kita jadikan ini yang tadi anak tadi tuh. Anak sebagai orang tua di tabel di tabel join-nya. Saya ambil aja nih. Ya, nih. Ini kita mau menyesuaikan sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, ini kan anaknya kan, tadi saya ambil ini anak-anak dari dimana orang tuanya ortu 1, ortu 2 ya, sebagai turunan pertama ya. Nah, ini saya jadikan orang tua di kondisinya ya, di left join-nya, dimana yang tadi ini anaknya ini yang saya ambil nilainya itu saya jadikan orang tua. Gitu loh. Jadi sama juga where orang tua. Kira-kira seperti ini ya. Hasil dari yang di atas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi turunan ketiganya dapat ya anaknya. Anaknya dapat yang turunan ketiganya. Saya jadikan jadi TR2 yang tadi ini, yang joinnya itu sebagai turunan ketiga. Nilainya ini ya. Ortu 1, ortu 2, 1, ortu 1 anak 1, ortu 1 anak 2, ortu 1 anak 3, ortu 2 anak 1, ortu 2 anak 2, ortu 2 anak 3. Ya. Nah, jadi kalau ini saya jalanin, set join ini, ortu 2 anak 1, ortu 2 anak 1.
Oh ya, ortu 2 anak 1 nggak punya anak. Jadi dia di sini nggak dimunculin. Karena kan dia where or di mana orang tuanya itu ortu 2 anak 1 itu yang menjadi orang tua ya, sementara ortu 2 anak 1 di sini kan nggak ada ortu 2 anak 1 kan, karena dia nggak punya keturunan ketiga, jadi nggak dimunculin gitu loh. Karena dia nggak sebagai orang tua kan, di sini kan orang tua ini nggak dimunculin. Tapi kalau di sini dimunculin semua karena saya pakai left join. Kecuali tadi saya pakai inner join, dia nggak akan muncul itu. Jadi sini saya bisa melihat ortu 1 sebagai turunan pertama mempunyai 3 anak ya, itu ortu 1 anak 1, ortu 1 anak 2, sama ortu 1 anak 3. Dia punya 3 anak. Di mana ortu 1 anak 1 dia punya berapa anak nih? Dia punya 4 anak ya, kelihatan ya, dia punya 4 anak. Di sini di mana ortu 1 anak 2 dia punya dua keturunan, dan ortu 1 anak ketiga dia punya 2 keturunan. Pada ortu 2 dia punya berapa anak sih? Ini ada ortu 2 anak 1, ortu 2 anak 2, sama ortu 2 anak 3, jadi dia punya 3 keturunan. Terus lanjutannya ortu 2 anak 1 dia tidak punya keturunan. Ortu 2 anak 2 dia punya 2 keturunan. Di sini kelihatan 1 anak 2 belakangnya. Sama ortu 2 anak 3 dia punya 3 keturunan. Ortu 2 anak 3 1, anak 3 anak 1, anak 2 anak 3 ya. Kira-kira seperti itu ya untuk serve ya, untuk tabel yang hierarki ya. Ini karena masih masih 2 hierarki lah kita bilang, dari turunan 1 masuk ke turunan 2 satu hierarki, masuk ke turunan ketiga turunan 1 masuk ke turunan 2 satu hierarki lah kita anggap, turunan 2 ke turunan 3 2 hierarki lah. Nanti ada bisa jadi turunan ketiga punya turunan lagi gitu. Bisa jadi itu ada 3 hierarki, 4 hierarki, 5 hierarki. Tergantung banyaknya hierarki dalam tabel tersebut ya. Jadi contohnya ya ini adalah contoh untuk query di tabel yang sama ya, di mana datanya itu di tabel yang sama menggunakan join-nya, di mana tabelnya itu adalah data-datanya data yang hierarki lah kita bilang. Seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Belum, Pak. Belum ya? Ada ya? Nah, Paham ya maksudnya ya, yang tadi saya jelasin ya, untuk join, left join, right join, sampai full join, terus cross join, yang terakhir ini ada self join, di mana kita join ke tabel sendiri yang buat data-data yang hierarki ya, isi tabelnya ya, isi datanya. Ada yang mau ditanya sampai sekarang, sampai saat ini teman-teman? Tugas gimana tugas? Tugas saya bikin sendiri-sendiri ya. belum mulai ya, Pak. Untuk masih lama lah, mulai bisa lah dicicil-cicil, bikin satu trigger, satu function, sama satu prosedur ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita masuk ke sesi curhat. Ada yang mau curhat nggak atau mau gimana? Katanya Mas Fajar mau nikah katanya ya, dengar-dengar ya. Siapa, Pak? Mas Fajar mau nikah. Wah, enggak ya, Pak. Masih jauh ya. Itu hanya isu belaka saja itu tuh, Pak. Nggak apa-apa, kalau cepat nikah juga bagus kan, nggak apa-apa lah. Iya, Pak. Tapi kan banyak yang harus disiapin, toh, Pak. Yang pertama tuh kan harus mencari sponsor dulu, pendanaannya itu, toh, Pak. Ini satu kelas aja minta sponsor, banyak kan nih teman-teman nih. Gimana teman-teman yang lain nih? Mau jadi sponsor Fajar nggak mau nikah? Sponsor doa, Pak. Doa doang tak kumpulin nggak bisa buat bayar utang nanti. Ada nih teman-teman Voucher.
Tuh, pada nyaut semua kan? Nyaut, kalau yang dibahas saya tuh pasti nyaut. Itu Mas Doni kemarin yang habis cerita-cerita keluh kesahnya jadi kepala keluarga. Iya. Aduh. Nggak apa-apa, Mas. Mumpung ada waktu, kalau mau curhat Mas Doni juga kita tampung kalau kita dengerin. Nggak ada Mas Doni mah, dia nggak ada isu keluarga dia. Mas Fajar ada-ada aja nih Mas Fajar nih. Loh, itu sering cerita sama saya kok, Pak. Ngikut Pak Tunas saja. Ya udahlah, kalau misalnya ini nggak ada, tolong dipelajarin ya teman-teman. Ini karena ini ya contohnya kayak yang ini udah ada kasih saya contoh kan untuk yang self join, yang hierarki. Kalau misalnya teman-teman punya case dimanapun itu, mau di dunia kerjaan, terus datanya teman-teman tahu itu adalah data hierarki, bisa menggunakan contoh seperti ini ya. Pilih aja antara left join atau inner join. Kalau inner join itu berarti hanya data yang match aja yang ditampilin. Kalau yang nggak match nggak ditampilin. Kalau left join yang tadi ya seperti tadi ya. Kalau nggak match ya nilainya 0 dibikin dari data yang kita tampilin ya. Begitu juga right join. Ya kalau untuk join sih yang paling sering digunakan antara dua itu aja sih, antara inner join atau left join sih. Antara dua itu aja sih yang sering digunakan. Jarang menggunakan right join, full join, cross join digunakan. Antara dua itu aja sih, left join sama inner join. Tapi kalau untuk yang case-nya isi tabelnya hierarki itu sering ditemukan ya. Case datanya hierarki gitu. Jadi kira-kira untuk query-nya mendapatkan hierarki dari data tersebut ya bisa ditambah, ya bisa ikutin contoh seperti ini aja. Saya kasih contoh. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau dibahas atau didiskusikan, ya udah sampai di sini aja lah untuk pertemuan ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam ya teman-teman semua. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. Malam, Pak. kembali.